Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ibu guru hebat semuanya. Kembali lagi bersama saya Nafita Caturia. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 2 Abijaya, Kabupaten Lampung Tengah. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Bu Laila Evita. Beliau adalah guru kelas 6 dari SD Negeri 2 Abijaya. Nah, di sini Assalamualaikum Bu Laila. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Laila, di sini kita akan melakukan kegiatan supervisi akademik dengan pola pikir coaching. Nah, sebelum melakukan itu kita akan melakukan percakapan observasi terlebih dahulu ya Ibu. Jadi ada beberapa yang akan saya tanyakan kepada Bu Laila. Boleh Ibu? Boleh. Oke. Yang pertama yang ingin saya tanyakan di sini adalah kira-kira Ibu Laila ini ingin menyampaikan materi apa dan tujuan pembelajarannya? Sesuai dengan materi yang ada ya bahwa yang akan saya ajarkan kali ini adalah tentang surat. Ya meskipun anak-anak sekarang kan tidak mengenal surat ya, karena mereka sudah bisa memberi kabar dan mendapatkan kabar dari memang teknologi yang sekarang canggih tapi tidak ada salahnya lah kalau kita memang mengenalkan dan anak itu memang harus kenal tentang tulisan surat. Dan tujuan saya sesuai dengan materi yang saya buat, yang pertama adalah anak dapat setelah mempelajari materi ini, peserta didik dapat membedakan surat resmi dan surat pribadi berdasarkan ciri-ciri, struktur dan tujuannya. Itu yang pertama ya. Kemudian setelah dapat membedakan, anak-anak juga mampu menulis surat resmi maupun surat pribadi dengan menggunakan bahasa yang mereka kenal. Kemudian yang satu lagi boleh lebih dari dua ya Bu ya. Yang juga memahami pentingnya surat sebagai sarana komunikasi, ini yang sangat penting. Oke, jadi di sini tujuan Ibu Laila adalah peserta didik itu dapat membedakan surat resmi dan surat tidak resmi. Kemudian peserta didik itu juga dapat menulis surat resmi dan tidak resmi. Dan yang ketiga, anak itu memahami akan pentingnya surat sebagai sarana komunikasi. Oke, itu tujuan itu. Nah, di sini kira-kira pengembangan area pengembangan yang ingin Ibu Laila capai apa? Areanya itu ya sepertinya yang pertama itu mungkin membuat suasana menyenangkan bagi siswa. Untuk sebelum saya memperkenalkan ini loh surat, saya harus mempersiapkan suasana kelas yang menyenangkan bagi peserta. Dan kalau anak-anak senang, otomatis mau mengikuti. Kemudian pengembangannya yaitu saya mengharapkan peserta didik untuk memahami tentang perbedaan surat resmi dan surat pribadi, baik bentuknya, unsur, tujuan, dan bahasa kedua jenis. Sedikit saja bukan lebih banyak. Kayaknya susah-susah gampang materinya. Ya, kalau kelas itu sudah gampang ya. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu Laila capai ini adalah membuat suasana kelas menyenangkan, dan yang kedua peserta didik dapat memahami surat resmi dan tidak resmi ya Ibu. Oke. Kemudian yang terakhir ya Ibu sebelum ditutup, strategi apa yang harus dipersiapkan Ibu agar tujuan pembelajaran Ibu itu tercapai? Yang jelas sesuai dengan tujuan Bu, mungkin saya memberikan latihan-latihan membuat surat, baik itu surat resmi maupun surat pribadi. Meskipun itu kayaknya agak sulit Bu, karena anak-anak sekarang malas menulis, kan ada bahasa, kan sekarang ada apa Bu? Tapi kan saya harus mampu membuat anak-anak itu menyenangi membuat surat dan memahami pentingnya surat sebagai sarana komunikasi.
siap Ibu. Jadi strateginya adalah memberikan latihan soal untuk membuat surat resmi dan tidak resmi ya. Oke, siap. Nah Ibu, oke, untuk percakapan pra-observasi ini saya tutup, dan besok saya akan melihat Ibu untuk praktek mengajar. Saya akan mengobservasi bagaimana apakah tujuan itu tercapai, area pengembangan itu, dan strateginya bagaimana. Ibu, terima kasih. Siap. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat? Tadi kita sudah melaksanakan upacara dengan baik. Mudah-mudahan kita belajar hari ini juga baik. Insya Allah. Seperti biasa, silakan ketua kelas pimpin doa teman-teman. Kita belajar dan tetap semangat. Masih ingat kita pukul 1 sampai dengan tetap konsentrasi. Ya. Yuk. Tepuk 1, tepuk 2. Oke. Yuk, tepuk 1. Oke. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Kita sudah mempelajari tentang formulir. Sudah paham betul ya? Apa itu formulir? Wahyu? Jenis formulir. Sudah paham ya? Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang surat. Kayak dulu kemarin udah kasih materi ya? Sudah dibaca belum? Nah, apa itu surat? Surat adalah media komunikasi dan tulis antara satu pihak dengan yang lain. Nanti sudah dibaca ya? Nah, surat adalah media komunikasi tertulis oleh satu pihak dengan yang lain. Pernah nggak ada surat? Pernah. Pernah. Dari siapa? Dari muridnya. Dari temannya pernah? Nah, ya. Meskipun saat ini kita jarang ya buat surat ya, jarang kan? Karena ada apa? Ada satu alat yang lebih canggih. Kita nggak usah menunggu waktu lama, nggak usah menunggu berhari-hari, kita bisa lihat langsung mukanya. Itu lewat tapi ada tapinya nih. Kita juga tidak boleh lupa bahwa surat itu merupakan satu hal yang sangat penting. Karena sebelum ada alfabet, untuk kita berkomunikasi lewat apa? Surat. Nah, tujuan kalian mempelajari tentang surat ini yang pertama, anak-anak memahami pentingnya tentang surat. Yang kedua, anak-anak bisa membedakan surat resmi dan surat pribadi, baik itu strukturnya, kemudian bentuknya dan bahasanya. Yang ketiga, anak-anak bisa menulis surat resmi dan surat pribadi. Tadi kamu penjelasannya surat apa? Surat adalah media komunikasi tertulis dari pihak satu pihak yang lain. Tertulis oleh satu pihak ke pihak yang lain. Benar ya? Jadi alat untuk mendapatkan informasi. Kemudian kalian sudah baca kan? Surat itu ada berapa? 3. Yang kamu sudah pelajari nanti ada 2. Tadi surat itu ada 3. Satu surat apa? Ya, surat resmi. Yang kedua, surat pribadi. Surat pribadi. Yang ketiga, apa itu surat? Surat elektronik. Ini yang sekarang
bagi kita hadapi sekarang anak-anak maupun baik itu anak-anak maupun remaja dan orang tua lebih suka pakai surat. Tapi sekarang kita akan mempelajari tentang dua surat saja, yaitu surat resmi dan surat pribadi. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu surat resmi? Gak apa-apa. Itu surat resmi adalah ya, apa dibaca? Boleh dibantu temannya. Surat yang digunakan untuk kepentingan resmi. Yang digunakan untuk kepentingan ya, untuk kepentingan resmi baik itu apa? Baik persekolahan atau lembaga maupun organisasi. Kasih tugas. Silakan dibuka halaman berikutnya pas 3 ya. Halaman 23. Kita halaman 23. Oh, sebelum halaman 23 lihat halaman 15 dan 18. 15 dan 18. Ada contoh dua buah surat. Halaman 15 dulu. Halaman 15. Sekarang buka halaman 23. Tugasmu kelompok ya, tugasmu adalah membuat surat yang belum beraturan susunannya. Ditulis nanti jadi surat, entah itu surat resmi atau surat pribadi dulu nggak tahu. Nanti kerjakan terlebih dahulu halaman 23. Jalan, silakan. Ya, mainan.
atas perhatian Bapak. Kami mengucapkan terima kasih. Hormat kami, Sekretaris Desa Bukit. Sama? Sama. Beri tepuk tangan dulu. Nah, anak-anak, artinya kalian sudah bisa membuat salah satu surat, yaitu surat resmi. Nah, tugas kalian nanti di rumah, ya kan? Tugas kalian nanti di rumah adalah membuat surat pribadi. Nanti kita bahas sekaligus nanti kita akan membahas tentang surat satu buah surat tadi, yaitu surat. Oke? Ya, sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, kita tepuk beri 1, 2 sampai dengan 5. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, 2 kali tepuk 5. Iya, baik. Nah, anak-anak, silakan kalian mengambil ini. Suasana nanti kalian apa namanya ini? Enak ya. Silakan pilih yang mana yang sesuai hati. Apa hatimu lagi kesel? Apa senang dengan pelajarannya? Silakan ambil satu persatu. Monggo. Silakan belajar. Ya, ini semua. Satu aja, satu aja. Ya. Kembali ke sudah semua. Sudah? Sudah. Dimulai dari Angga. Hatimu seperti apa? Wah, senang. Sudah? Iya. Dapat? Kan semua. Ya. Berbagai kacamata keren. Dua banget. Wah. Arifin. Iya. Alam? Oke. Wahyu? Senang. Ijul? Iya. Oke. Senang semua hari ini? Ya. Baiklah anak-anak. Pelajaran kita hari ini kita cukupkan sekian. Nanti pelajaran kita besok nanti anak-anak kita akan belajar tentang surat pribadi. Surat resmi anak-anak sudah paham, sudah bisa membuat, tapi ada tugas satu di rumah membuat surat pribadi. Contohnya surat kalian ke teman kalian yang ada di luar sana. Siap? Silakan Anda tutup hari ini dengan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami dalam acara Pasca Observasi Akademik
Dengan saya Nafita Satria, CGP Angkatan 11, dan di samping saya Ibu Laila, wali kelas 6 SD Negeri 2 Wijaya, dan tidak lupa saya kali ini didampingi dengan pengajar praktik saya yaitu Ibu Agusta Ratna Asih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ibu? Sehat? Baik, pada percakapan kali ini saya ini akan memberikan pertanyaan dari Ibu terkait dengan proses observasi kelas yang sudah saya lakukan kemarin untuk mengevaluasi juga sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, untuk pertama pertanyaannya adalah bagaimana sih perasaan Ibu terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung yang kemarin itu? Iya. Biasa saya nggak pernah ada saya nilai gitu ya, perhatikan jadi sedikit tegang, tapi ya lama-lama bisa berjalan seperti itu. Jadi agak tegang ya Ibu ya. Kalau dinilai kayaknya harus makin bagus nih. Oke. Baik Ibu, selanjutnya bisakah Ibu ceritakan kembali Ibu area pengembangan yang Ibu lakukan itu di dalam kelas itu bagaimana? Kalau menceritakan pastinya saya menyiapkan biasa kalau begitu tidak nilai itu kita mempersiapkan pembelajaran. Kemudian sedangkan areanya yang saya tuju adalah pengetahuan dan keterampilan. Dan kebetulan saya kan menyampaikan materi tentang perilaku dan silat. Baik, jadi di area pengembangan di sini berdasarkan keterampilan dan pengetahuan. Nah, ini sejauh mana sih area pengembangan itu yang sudah tersampaikan, apa sudah berhasil, apa belum gitu yang sudah dilakukan? Berhasil 100% itu ya. Ini materinya cukup. Sekarang kan sudah ada alat ya. Saya pertama saya panggil anak itu adalah dari surat apa surat itu? Saya menjelaskan tentang surat bahwa selain alat itu tadi samping juga perlukan ada bisa informasi, ada alat lain atau media lain yang bisa kita pakai untuk komunikasi dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Jadi yang sudah berjalan dengan baik yaitu sudah lancar. Meskipun masih ada beberapa kekurangan. Ya saya bilang tadi belum 100%. Nah, sekarang menurut Ibu itu kekurangan atau mungkin kendala yang Ibu lakukan itu apa dalam proses pembelajaran di kelas kemarin? Berbeda-beda. Jadi ada yang aktif, jadi pertanyaannya ada yang aktif, terus tambah materi. Kalau suasananya oke deh, Nyaman ya? nyaman. Baik, jadi ada beberapa siswa itu menurut Ibu kurang aktif ya. Kira-kira itu tuh mengapa hal itu tuh bisa terjadi? Kemudian apa sih kurangnya? Kebetulan kan kelasnya kan dia sedikit, jadi dari sedikit pun semangat belajar kayak gurunya nggak goreng-goreng ya, karena menurutnya sedikit sekali itu dari kelompok tiga kurang lama kalau menurut saya. Suasana kami itu ya, Ada. kemudian sedikit. Lalu rencana apa ini ke depannya untuk memperbaiki proses pembelajaran? Yang pertama
membuat suasana mungkin menyenangkan bagi anak. Gimana caranya anaknya, kalau anak senang kan otomatis materi tersampaikan. Baik, jadi rencana itu ke depannya ini membuat suasana itu menjadi nyaman, kemudian menggunakan gaya atau metode belajar yang berbeda, ya kan? Mungkin kita kemarin itu tidak menggunakan metode yang visual, dan besok kita pakai visual. Kemudian itu ya, mudah-mudahan ini nanti ke depannya terrealisasi ya, itu bisa menggunakan media untuk Amin, amin. Ya itu kendala saya Pak dulu media kan kadang-kadang kita karena keterbatasan kemampuan saya kedua ya, jadi itu menggunakan alat-alat teknologi kurang cepat. Jadi mungkin saya minta tolong teman untuk membantu saya. ini rencananya mau kapan itu dilakukan? 2 sampai 3 minggu ke depan. Mempersiapkan ini ya. Harus ya. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban kedepannya, dan mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ke depannya ini secepatnya bisa terrealisasikan, dan untuk kegiatan observasi kali ini sudah selesai Ibu. Terima kasih sudah ikuti kegiatan saya itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.